Perkembangan peradaban Islam di Daulah Fatimiyah di tahun 909 Masehi sampai dengan 1171 Masehi. Sejarah berdirinya Daulah Fatimiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah Al-Mahdi yang merupakan pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far Asy-Syidiq. Sejarah mencatat tatkala Ja'far Asy-Syidiq, kakek dari Ismail, wafat, Syiah terpecah menjadi dua cabang. Yang pertama meyakini Musa Al-Kazim sebagai imam ketujuh pengganti Imam Ja'far. Sedangkan yang kedua mempercayai Ismail bin Muhammad Al-Maktum sebagai imam Syiah ketujuh. Cabang yang kedua ini dinamakan Syiah Islamiyah. Syiah Islamiyah pada masa itu tidak begitu tampak bentuk gerakannya secara jelas, sehingga muncullah Abdullah bin Maimun yang membentuk Syiah Islamiyah sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Ia berjuang mengorganisir propaganda Syiah, yaitu propaganda Syiah Islamiyah dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah dengan cara mengirimkan misionaris secara rahasia ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Namun sebelum Abdullah bin Maimun wafat, beliau menunjuk pengikutnya yang paling bersemangat, yaitu Abdullah Al-Husain sebagai pemimpin Syiah Islamiyah. Ia adalah orang zaman asli. Ia menyeberang ke Afrika Utara dan berkat propagandanya yang bersemangat, ia berhasil menarik simpatisan suku Barbar, khususnya dari kalangan Khitamah, menjadi pengikut setia gerakan Ahli Bait ini. Kemudian setelah berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara, Abu Abdullah Al-Husain menulis surat kepada Imam Ismailiyah, yaitu Said bin Husain As-Salamiyah, agar segera berangkat ke Afrika Utara untuk menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi gerakan Islamiyah. Kemudian Said mengabulkan undangan tersebut dan ia memproklamirkan dirinya sebagai putra Muhammad Al-Habib. Seorang cucu Imam Ismail, setelah berhasil merebut kekuasaan Jidatullah, ia memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi gerakan Islamiyah. Maka gerakan Islamiyah berhasil menduduki Tunis, pusat pemerintahan dinasti Al-Habiyah, tahun 909 Masehi, dan sekaligus mengusir penguasa Al-Labiyah yang terakhir, yaitu Jidatullah. Kemudian Said kemudian memproklamirkan dirinya sebagai imam dengan gelar Ubaidullah Al-Mahdi dengan tujuan, maka demikian terbentuklah pemerintah dinasti Fatimiyah di Afrika Utara dengan Al-Mahdi sebagai khalifah yang pertama. Kemudian kepemimpinan Daulah Fatimiyah,
di era-eranya kepemimpinan Daulah Fatimiyah ini mempunyai para penguasa dinasti Fatimiyah. Di antaranya Al-Mahdi, Al-Qaim, Mu'izz Lidillah, Al-Aziz, Al-Hakim, Az-Zahir, Al-Mustanshir, Al-Musta'ali. Itu salah satu para penguasa dinasti Fatimiyah yang semasa dipimpin oleh Daulah Fatimiyah. Kemudian di era-era pada masa Fatimiyah tentunya punya peradaban-peradaban yang berkisar kemajuan ya. Di salah satunya bidang administrasi. Administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun spiritual. Ia berwenang mengangkat dan menghentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Kementerian Negara Wasir terbagi menjadi dua kelompok. Salah satunya kelompok pertama para ahli pedang dan kedua adalah para ahli pena. Para ahli pedang menduduki urusan militer dan keagamaan serta pengawal khalifah. Sedangkan ahli pena menduduki beberapa jabatan kementerian seperti hakim, pengelola. Ya, pengelola apa itu? Pengelola pendidikan, inspektur pasar, pejabat keuangan negara, regu pembantu istana, dan petugas pembaca Al-Quran. Maka terjadilah sebuah kondisi sosial ya. Mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama. Ya, salah satunya contoh ya, agama non-muslim. Karena selama ini pemeluk Kristen Mesir diperlakukan secara kebijaksanaan. Bahkan pada masa Al-Aziz mereka ditunjuk menduduki jabatan tinggi negara. Ya. Pada masa itu kota Kairo sebagai kota makmur dan aman. Toko-toko perhiasan dan pusat penukaran uang ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja tanpa dikunci. Ya. Kemudian penjaga toko menjual ya, barang dengan harga jual yang telah diputuskan, dan jika seseorang terbukti melanggar ketentuan harga jual akan dihukum. Dinasti Fatimiyah berhasil dan dalam mendirikan sebuah negara yang sangat luas. Peradaban yang berlainan semacam ini di dunia timur, hal ini sangat menarik perhatian karena sistem administrasinya yang sangat baik, aktivitas artistik, luasnya toleransi religius ya, efisiensi angkatan perang dan angkatan laut, kejuaraan pengadilan, dan terutama perlindungannya terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan kesastraan ya. Dinasti Fatimiyah dalam kemajuan ilmu pengetahuan tidak sebesar sumbangan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol ya. Ibnu Helis merupakan salah seorang wazir ya, Fatimiyah yang sangat mempedulikan pengajaran. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan memberinya subsidi besar setiap bulan. Pada masa Al-Aziz terdapat para tokoh fisikawan yang bernama Muhammad At-Tamim, Ibnu Ali Al-Ahshan bil Al-Haytami, Al-Kindi, sejarawan dan topografer terbesar. Khalifah Fatimiyah mendirikan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi ya, perpustakaan umum. Para Khalifah Fatimiyah juga mencintai berbagai seni termasuk seni arsitektur. Mereka memperindah ibu kota dan kota-kota lainnya dengan sebagai bangunan megah.
Masjid Agung Al-Azhar dan Masjid Agung Al-Hakim menandai kemajuan arsitektur zaman Fatimiyah. Hal ini merupakan peninggalan sejarah pemerintahan dinasti Fatimiyah.